Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan materi IPA. Nah, pada pertemuan kali ini, di materi IPA ini, kita akan belajar bersama tentang materi manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang cara adaptasi baik tumbuhan maupun hewan. Nah, sebelum kita masuk dan membahas manfaat tumbuhan dan hewan, dan bagaimana cara mengupayakan agar tumbuhan dan hewan itu tetap ada, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali tugas yang di pertemuan sebelumnya sudah kalian kerjakan. Kalian boleh menyiapkan buku tulis kalian yang kemarin kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Kalian buka dan kalian simak penjelasan dari Bu Novi. Seandainya ada kesalahan, bisa langsung dibetulkan ya anak-anak, biar kalian tahu dan kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kita mulai membahas tugas dari buku Bina Prestasi Tematik halaman 86 dulu ya anak-anak. Yang pertama adalah hewan lele. Bu Novi yakin kalian sering melihat hewan ini. Bahkan mungkin kalian juga pernah memakannya atau mengkonsumsinya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki lele yang pertama adalah memiliki misai untuk mencari dan menemukan mangsa. Misai itu ini, yang seperti kumis di bagian ujung kepala dari lele. Ini namanya misai. Nah, misai atau kumis lele ini berjumlah 8 yang terletak di bibir atas dan bawah. Jadi bibir atas 4, bibir bawah 4. Yang kedua adalah kulit lele itu licin, tidak bersisi. Fungsinya atau tujuannya agar lele mudah bergerak di tanah. Maka ketika lele itu berada di lumpur, di tanah berlumpur, itu dia tetap mudah untuk bergerak. Bahkan di permukaan tanah pun dia akan mempunyai gerakan yang lebih cepat daripada ikan jenis lainnya. Yang berikutnya adalah mempunyai 7 sirip untuk berenang. 7 sirip ini terdiri dari 3 sirip tunggal yang ada di punggung, sirip dubur, dan ekor. Dan 2 sirip yang lain itu saling berpasangan sehingga jumlahnya ada 4, yaitu yang ada di sisi dada. Ini sisi dada itu berpasangan. Kemudian yang terletak di sebelah dada kanan dan kiri, sirip perut yang ada di sebelah perut kanan dan perut kiri. Kalau kalian pernah memegang lele, lain kali kalian bisa melihat dengan lebih jelas untuk sirip dan misainya. Ciri yang berikutnya ini memiliki 2 sirip besar di bagian dada. Ini namanya sirip yang paling besar atau biasa yang kita sebut dengan patil. Jadi kalau kita mau memegang lele, biasanya orang mengatakan awas nanti kena patil. Nah, patil yang disebut di sini itu sebenarnya termasuk dalam sirip, tetapi ukurannya lebih besar yang ada di bagian dada. Nah, patil atau sirip tersebut itu fungsinya untuk melindungi diri ketika merasa terancam. Ketika kita terkena patil lele, itu kita akan merasa sakit karena memang di patil itu ada racun yang bisa membuat makhluk lain itu merasa kesakitan. Yang berikutnya adalah mampu bertahan di tempat yang minim oksigen.
Meski begitu, bukan berarti hewan ini tidak membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigen, tetapi dia bisa bertahan di tempat yang oksigennya sedikit. Mengapa? Karena dia memiliki insang tambahan, sehingga lele itu bisa bertahan bahkan di darat sekalipun. Nah, yang terakhir adalah bentuk mulut dari lele itu adalah panjang, yang lebarnya kurang lebih 1/4 dari total panjang tubuhnya. Nah, mengapa kok lele itu mempunyai mulut yang panjang atau yang lebar? Bentuk mulut yang seperti itu akan memudahkan lele dalam memakan mangsanya. Seperti yang pernah kalian dengar bahwa lele itu bahkan bisa memakan sesama lele. Nah, habitat lele itu ada di sungai dengan arus air yang pelan, ada di rawa, telaga, waduk, sawah yang airnya tergenang, bahkan di tempat yang airnya keruh dan kotor. Binatang yang kedua adalah kodok atau katak. Nah, katak ini Bu Novi juga yakin pernah kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bukan hal yang baru dan asing untuk kalian. Ciri yang pertama adalah memiliki mata yang menonjol. Mata yang menonjol untuk melihat lebih baik ke segala arah. Jadi tujuan struktur mata katak yang seperti ini itu agar membantu jangkauan penglihatannya itu lebih baik. Yang kedua adalah kaki belakang katak itu lebih besar daripada kaki depan. Tujuannya untuk membantu katak tersebut ketika dia melompat. Jadi lompatan yang dia lakukan itu bisa lebih tinggi. Maka ketika kalian melihat katak melompat, itu pasti kaki belakang digunakan sebagai pendukung atau sebagai tumpuan agar dia melompatnya lebih kuat dan lebih tinggi. Yang berikutnya adalah di sela-sela jari katak atau di jari-jari katak itu memiliki selaput yang fungsinya membantu dia ketika di air atau berenang, menggali ataupun mengubur dirinya saat hibernasi dalam tanah. Hibernasi itu adalah masa tidur yang lama bagi katak. Berikutnya adalah memiliki lidah panjang dan lengket, yang fungsinya adalah untuk menangkap serangga, contohnya nyamuk, lalat, dan seterusnya. Ya, habitat katak adalah di mana saja, jadi katak itu bisa hidup di darat ataupun di air. Itu tadi hewan yang kedua. Hewan yang ketiga adalah terenggiling. Terenggiling gambarnya seperti ini. Ciri yang pertama adalah memiliki lidah panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Meskipun mangsa terenggiling itu ada di tanah seperti semut, tetapi tetap saja membutuhkan lidah panjang dan lengket karena semut itu biasanya berada di tempat yang tersembunyi, sehingga lidah panjang dan lengket itu memudahkan terenggiling untuk menangkap semut misalnya. Ciri yang kedua adalah mampu menggulung badan seperti bola untuk melindungi diri dari musuh. Jadi ketika memang terenggiling itu merasa terancam, dia akan menggulung tubuhnya sehingga menyerupai bola membentuk lingkaran begitu. Tujuannya untuk melindungi diri ketika dia bertemu musuh atau merasa terancam. Karena perlu diketahui, sisi permukaan terenggiling ini adalah bagian tubuh yang keras. Sehingga ketika dia bertemu dengan musuh, bahkan bertemu dengan pemangsanya, dia menggulung tubuhnya, dia akan terlindungi dengan sisi tubuhnya yang keras tersebut.
Yang berikutnya adalah memiliki cakar yang kuat. Cakar yang kuat di jari-jari kakinya. Nah, fungsinya untuk menggali tanah, terutama ketika dia mencari makanan. Yang keempat adalah mampu berenang dan berlari di darat dengan cepat, lebih cepat dari yang lain. Habitat terenggiling yaitu di daerah hutan hujan tropis dataran rendah. Hutan hujan tropis ya anak-anak. Jadi di hutan, tapi jenis hutannya adalah yang hujan tropis. Artinya adalah hutan yang sepanjang tahun itu memiliki suhu yang hangat. Tidak dingin sekali, tapi juga tidak terlalu panas. Hewan yang keempat adalah burung hantu. Ciri yang pertama adalah kepala bisa memutar. Tujuannya adalah untuk melihat jangkauan, untuk memperluas jangkauan penglihatannya, untuk mendeteksi di mana mangsa itu berada. Yang kedua adalah memiliki bulu mata tubular. Maaf, maksud Bu Novi adalah memiliki mata tubular. Mata tubular itu artinya bentuk matanya seperti ini. Jadi tidak bulat seperti hewan lainnya, tetapi berbentuk tabung yang masuk jauh ke dalam tengkoraknya. Jadi ini bentuknya tabung, kemudian posisinya agak lebih masuk daripada burung-burung yang lain. Nah, kondisi mata yang seperti ini membuat burung hantu itu dapat melihat meski kepalanya memutar. Bahkan mereka dapat melihat di dalam kondisi yang gelap dengan jarak pandang yang jauh, sehingga dia dapat mengetahui posisi mangsa meskipun jaraknya cukup jauh. Ciri yang ketiga adalah memiliki pendengaran yang tajam. Pendengaran yang tajam ini dikarenakan telinga burung hantu itu tidak simetris, yang letaknya jauh dari kepala. Tentu, telinga yang seperti ini digunakan untuk mendengarkan suara terutama suara dari mangsanya, meskipun berada di bawah tanah. Ciri yang keempat adalah paruh bengkok. Paruh bengkok burung hantu itu bengkok ke bawah dan tajam. Tujuannya adalah untuk menangkap mangsa dan memakannya. Yang berikutnya adalah bisa berkamuflase. Kamuflase yang dilakukan oleh burung hantu itu adalah dengan cara terbang yang bisa tanpa menimbulkan suara. Sehingga ketika dia ingin menerkam mangsanya, itu dia tidak akan terlihat. Dan bulu bahkan bentuk dari burung hantu itu gelap, dia bisa bersembunyi di balik-balik pepohonan atau semak-semak sehingga dia tidak terlihat oleh mangsanya. Habitat dari burung hantu itu adalah di daerah terbuka, daerah dataran rendah yang ketinggiannya 1.500 sampai 200 meter dari permukaan laut. Itu tadi pembahasan tugas di halaman 86. Sekali lagi, jika ada jawaban kalian yang masih kurang atau ada yang kurang benar, bisa kalian perbaiki. Oke, kita lanjut ke pembahasan tugas di halaman 94, yaitu 9 hewan dan cara adaptasi tingkah laku yang dilakukan. Dari yang pertama, ini namanya adalah belalang sembah, atau nama lainnya adalah belalang sentadu. Adaptasi yang dilakukan oleh belalang sembah atau belalang sentadu adalah yang pertama, memiliki 3 pasang kaki. Kalian bisa lihat ya, 3 pasang kaki. Nah, 2 pasang kaki di belakang digunakan untuk berjalan,
Sedangkan satu pasang kaki yang paling depan itu digunakan untuk menangkap mangsa. Yang kedua, dapat memutar kepalanya hingga 180 derajat. Tentu, fungsinya adalah untuk mempermudah penglihatannya. Belalang ini ketika dia berburu mangsa. Belalang sembah itu merupakan karnivora. Karnivora itu adalah hewan yang memakan hewan lain. Makanan belalang sembah itu adalah serangga. Bahkan jika memang terpaksa dia bisa menjadi kanibal. Kanibal itu artinya adalah dia memakan belalang lain. Yang berikutnya adalah dia mempunyai kemampuan kamuflase atau penyamaran. Kita lihat bahwa warnanya itu adalah warna hijau. Jadi cara kamuflasenya dia adalah bersembunyi di balik daun, ranting, bunga, atau yang lainnya sehingga dia tidak terlihat oleh hewan lain atau oleh pemangsa belalang sembah. Nah, bagian yang Bu Novi beri cetak tebal itu adalah adaptasi tingkah laku yang dia lakukan atau yang belalang ini lakukan, yaitu kemampuan berkamuflase atau menyamar sehingga mengelabui mangsa khususnya. Yang kedua adalah bunglon. Adaptasi yang dilakukan yang pertama adalah memiliki kemampuan yang disebut dengan mimikri, yaitu kemampuan mengubah warna tubuh menyesuaikan lingkungan. Tujuannya untuk menghindar dari musuh, mengecoh musuh, atau untuk melindungi diri ketika merasa terancam di lingkungan yang baru. Nah, kemampuan mimikri ini merupakan adaptasi tingkah laku dari bunglon. Ciri yang lain atau adaptasi yang lain adalah mempunyai lidah panjang, sehingga dia bisa menangkap makanan dari jarak jauh. Yang berikutnya adalah kaki bunglon itu bisa mencengkeram kuat, terutama mencengkeram tempat dia berpijak ataupun mencengkeram mangsa. Yang berikutnya adalah mempunyai mata yang bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah. Tujuannya untuk mengetahui situasi, keadaan di tempat dia berada, sehingga dia bisa memastikan dirinya aman dan bisa mencari mangsa yang letaknya cukup jauh. Yang berikutnya adalah mempunyai ekor yang bisa menggulung yang berguna untuk menggantung di pohon. Seperti ini contohnya. Nah, kemampuan ekornya dalam menggulung itu juga termasuk adaptasi tingkah laku yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah dapat merayap dengan cepat sehingga mudah melarikan diri dari musuh yang mengejar. Hewan yang ketiga yaitu cicak. Adaptasi cicak yang pertama adalah kakinya lengket sehingga cicak itu bisa merayap di dinding atau permukaan rumah. Yang berikutnya memiliki lidah panjang dan lengket untuk membantu cicak memangsa serangga, contohnya nyamuk. Yang ketiga adalah kemampuan atau adaptasi tingkah laku cicak, yaitu kemampuan memutuskan ekornya. Ekor yang sudah putus itu nanti akan tumbuh kembali. Jadi seandainya ini putus, begitu di sini nanti akan muncul kembali. Nah, kemampuan cicak memutuskan ekornya itu disebut dengan autotomi. Kemampuan autotomi itu berfungsi untuk mengelabui musuhnya
Jadi ketika cicak itu memutuskan ekornya, ekor yang terputus itu akan bergerak-gerak sehingga musuh akan fokus pada ekor yang bergerak-gerak tersebut. Nah, saat itu akan digunakan cicak untuk melarikan diri. Yang berikutnya adalah terenggiling. Ini posisi terenggiling yang sedang menggulung tubuhnya seperti bola. Kemampuan adaptasi terenggiling, adaptasi tingkah laku terenggiling adalah mampu menggulung badannya, tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri dari musuh. Adaptasi yang lain tadi sudah dibahas di soal yang sebelumnya, jadi tidak Bu Novi bahas lagi. Adaptasi cumi-cumi yaitu memiliki tentakel yang berjumlah 10 tentakel itu ini. Yang seperti apa ya ini? Yang menyuntai, yang biasanya dipakai untuk mencengkram mangsa, ini namanya tentakel. Jumlahnya 10 dan dilengkapi penghisap untuk menangkap mangsa. Lengan dibantu oleh sirip pada bagian kanan dan kiri yang fungsinya untuk alat kemudi bila bergerak ke depan. Alat gerak pada bagian kepala. Jadi alat geraknya itu ada di bagian kepala ini. Ini dipakai untuk kemudi ketika dia bergerak. Adaptasi tingkah laku cumi-cumi yaitu menyemprotkan tinta sebagai alat pertahanan dirinya. Jadi ketika cumi-cumi itu merasa terancam, dia akan mengeluarkan cairan hitam berupa tinta, sehingga lingkungan di sekitarnya itu akan menjadi keruh atau kotor. Pada saat itu, cumi-cumi akan melarikan diri. Yang berikutnya adalah mampu memancarkan cahaya, terutama ketika situasinya gelap. Tentu gunanya untuk mempermudah, membantu cumi-cumi mencari makan ketika memang situasinya gelap. Adaptasi yang dilakukan oleh walang sangit. Ini walang sangit. Yang pertama adalah adaptasi tingkah laku walang sangit, yaitu mengeluarkan bau menyengat. Fungsinya adalah untuk melindungi diri dari bahaya. Adaptasi siput memiliki penutup tubuh yang keras ini yang disebut cangkang. Fungsinya untuk melindungi tubuh siput dari panas dan untuk melindungi diri siput ketika merasa terancam. Memiliki 2 tentakel sebagai alat pendeteksi atau alat raba bekicot atau siput dalam mencari makan. Ini satu pasang tentakel di atas dan satu pasang tentakel ada di mata untuk mengetahui terang atau gelap. Memiliki lendir untuk memudahkan gerak siput ketika dia keluar atau masuk dari cangkangnya, serta untuk memudahkan dia dalam berjalan agar tubuhnya tidak terluka. Yang terakhir adalah memiliki sepasang statokis yang terletak di bawah kaki yang fungsinya untuk keseimbangan tubuh siput atau bekicot di bawah sini. Nah, adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh siput adalah memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang ketika merasa terancam. Yang berikutnya adalah adaptasi paus. Di pertemuan sebelumnya, Bu Novi sudah membahas tentang ciri-ciri dan adaptasi yang dilakukan paus, sehingga Bu Novi tinggal membahas sedikit. Adaptasi tingkah laku yang dilakukan paus yaitu adalah muncul di permukaan untuk menghirup oksigen.
pada saat dia muncul di permukaan, itu dia akan menyemprotkan atau menyemburkan air ke atas. Nah, yang lain itu adalah ciri-ciri dari paus. Mata ikan paus dilapisi selaput minyak sebagai pelindung, terutama ketika dia berada di dalam air. Berdarah panas untuk menjaga tubuh itu tetap stabil suhunya. Yang berikutnya tulang pada paus berongga dan diisi minyak agar bisa mengapung di permukaan air laut. Yang terakhir, lapisan lemak paus itu cukup tebal untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Nah, sekali lagi, adaptasi tingkah laku paus itu adalah yang di atas ini, muncul di permukaan untuk menghirup oksigen. Yang terakhir adalah rayap. Adaptasi tingkah laku rayap yaitu anak rayap akan menjilati dubur induknya. Mengapa? Karena di dubur sang induk itu akan terdapat flagellata. Flagellata itu nanti akan membuat anak rayap ini memperoleh enzim selulosa. Enzim selulosa akan digunakan anak rayap untuk mencerna lapisan kayu yang ia makan. Itu tadi adaptasi dari beberapa hewan yang ada di halaman 94. Sekarang kita akan masuk ke manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama untuk penghasil oksigen, itu jelas dan tidak ada gantinya. Yang kedua sebagai bahan makanan. Yang ketiga bahan sandang. Keempat bahan industri. Yang kelima bahan bangunan. Yang keenam bahan obat-obatan. Kita lihat contohnya. Bahan makanan yang diambil batangnya. Ini adalah pohon sagu. Ini adalah tebu. Ini adalah pohon enau atau aren. Itu tadi 3 contoh tumbuhan yang dimanfaatkan manusia, terutama bagian batangnya. Berikutnya bahan makanan yang berupa daun. Ini adalah bayam. Ini adalah selada. Ini adalah kangkung. Masih banyak contoh yang lain, kalian bisa mencari dan menemukan sendiri contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah bahan makanan berupa bunga. Ini adalah bunga turi. Namanya bunga turi. Ini adalah kobis. Bunga kobis ini yang biasanya dipetik kemudian disayur. Bahan makanan berupa buah itu contohnya ini adalah jeruk. Yang ini adalah murbei. Ini adalah stroberi. Bahan makanan berupa biji. Ini adalah kacang tanah. Ini adalah padi. Dan yang terakhir ini adalah kedelai. Selanjutnya kita akan lihat tumbuhan yang dipakai untuk bahan membuat pakaian. Ketika kita mendengar kata katun, maka yang terlintas dalam pikiran kita tentu adalah kain yang menyerap keringat yang nyaman dipakai. Nah, kain katun itu terbuat dari kapas. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Ini kapas seperti yang kita tahu, kapas. Kemudian kapasnya itu dipintal sehingga menjadi benang. Benang ditenun sehingga menjadi kain. Kain dibuat polanya sehingga menjadi baju yang kita inginkan. Nah, apakah hanya dari kapas saja? Tidak. Pakaian manusia itu bisa juga dibuat dari batang pisang abaka atau yang biasa disebut dengan
serat abaka. Bisa juga dibuat dari rami. Rami itu biasanya dipakai ketika kita ingin membuat pakaian dari serat rami. Nah, biasanya kain rami ini cocok digunakan sebagai bahan batik, ekoprint, dan lainnya. Lanjut ke pemanfaatan yang berikutnya, yaitu sebagai bahan bangunan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yaitu ini adalah mahoni. Ini adalah jati. Selain itu ada sengon, albasia, dan lainnya. Berikutnya, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya, ini adalah alang-alang. Fungsinya untuk mengobati panas dalam. Ini adalah daun sirih. Salah satu fungsinya untuk mengobati gatal-gatal. Masih banyak tumbuhan yang lain yang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kalian bisa mencari contohnya sendiri. Yang berikutnya, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya, misalnya, ini adalah getah karet yang biasanya diolah untuk membuat ban, baik itu sepeda motor, maupun mobil. Berikutnya ini adalah pinus yang fungsinya atau yang dimanfaatkan adalah getahnya untuk membuat terpentin yang dimanfaatkan dalam industri cat. Lanjut ke berikutnya. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan tadi sudah ya. Lidah buaya itu bisa dimanfaatkan sebagai pereda rasa panas, misalnya habis terkena air panas, kemudian bisa meredakan radang pada kulit kepala yang ada tombinnya dan lain sebagainya. Ini adalah jahe untuk menghangatkan tubuh, pereda rasa nyeri perut, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Contoh hewan penghasil bahan pangan misalnya sapi yang diambil dagingnya, ayam yang diambil telurnya, dagingnya, kemudian burung puyuh yang diambil telurnya juga, bisa juga diambil dagingnya. Kemudian bisa juga sapi itu diambil susunya. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Tidak hanya tumbuhan yang bisa menghasilkan bahan sandang atau bahan pakaian, tapi ada hewan yang bisa digunakan sebagai bahan pakaian, yaitu biri-biri yang diambil kulitnya sebagai pembuat bahan kain wol, ulat sutra untuk membuat bahan pakaian sutra. Kemudian yang berikutnya adalah bahan obat-obatan. Bahan obat-obatan misalnya cacing yang diambil untuk obat tipes, daging kalong atau codot yang dipercayai sebagai penyembuh atau obat sakit asma. Yang keempat, diambil tenaganya. Contohnya kuda digunakan atau dimanfaatkan untuk menarik andong. Yang terakhir sebagai bahan kerajinan. Contohnya
cangkang kerang yang dipakai untuk membuat kerajinan. Contoh lain lagi ular, buaya yang diambil kulitnya untuk membuat tas, ikat pinggang, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan tumbuhan dan hewan oleh manusia itu harus dilakukan dengan disertai pemeliharaannya atau pelestariannya. Mengapa? Karena jika tidak, lama-kelamaan tumbuhan dan hewan itu jumlahnya akan berkurang dan akhirnya akan menjadi langka. Jika sudah langka, maka hewan dan tumbuhan tersebut akan rentan punah. Maka selain kita memanfaatkan, juga harus ada usaha atau upaya agar tumbuhan dan hewan itu tetap ada atau tetap lestari. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, yaitu adalah melakukan penangkaran. Mohon maaf, ini yang benar adalah penangkaran. Penangkaran itu adalah mengembangbiakkan, tetapi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, harus ada izinnya. Berikutnya adalah menanam bibit tanaman langka. Jadi menanam tumbuhan terutama yang langka atau sudah jarang ditemukan. Contohnya tadi Bu Novi memberi satu gambar, yaitu murphy. Yang berikutnya adalah melakukan reboisasi atau penanaman hutan gundul untuk mengisi lahan-lahan yang kosong. Berikutnya adalah mendirikan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan. Contohnya waktu itu sudah pernah kita bahas, ada cagar alam, suaka marga satwa, dan seterusnya. Ini contohnya Taman Nasional Gunung Leuser. Ini contohnya adalah Taman Nasional juga. Nah, selebihnya sudah Bu Novi bahas di tema sebelumnya. Itu tadi penjelasan tentang materi IPA. Tugas kalian hari ini yaitu buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 112. Di halaman 112, nanti kalian akan menemukan bagian ayo berdiskusi, di mana di situ disajikan 4 gambar hewan dan 4 gambar tumbuhan di dalam tabel. Silakan kalian kerjakan bagian ayo berdiskusi di halaman 112. Buat tabelnya, kemudian isi bagian yang masih kosong. Bagian yang masih kosong ada 3. Nama hewan atau nama tumbuhan, habitatnya di mana, habitat itu tempat tinggalnya, manfaatnya bagi manusia itu apa. Sekali lagi, tugasnya kalian kerjakan di buku tulis tematik, dibuat tabelnya, gambarnya boleh dibuat, boleh tidak. Bagian yang kosong diisi. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis, tanggal 3 September. Tanggal 3 September 2020. Demikian tugas pembahasan dan penjelasan dari Bu Novi. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan terima kasih anak-anak.